Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, sorry kita skip satu hari. Kemarin saya ada activity ya, live session sama teman-teman di SAG. Baru balik juga dari Malaysia, jadi kayak istirahat dulu seharian. Capek banget ya teman-teman. Kalau udah ada toddler tuh lain ya. Sambil ngegendong, sambil jagain pas dia jalan, lari-lari. Wah, tapi itulah ya. Uh, Proses yang luar biasa teman-teman ya. Dari mungkin kalian yang follow saya dari lama tau lah, dari saya masih belum ada anak, sekarang udah ada anak gitu ya, luar biasa. Anyway guys, let's talk about the market ya. Kemarin kita udah dapetin kondisi yang menurut saya amat sangat luar biasa sih, bombastis gitu. Per detik ini pun, ini kita masih dalam keadaan nggak nyaman gitu ya. Kalau kita bicara soal market gitu, ini udah lagi dalam keadaan penuh dengan bombardir. Ya dari segi news lah ya, kita tahu bahwa kondisinya tuh lagi nggak dalam keadaan oke, karena ya ini ya, bom, rudal ya dan lain sebagainya. Ini udah lagi beraktivitas gitu loh di Timur Tengah. So kita bisa bilang apa ini? Mungkin kita bisa bilang ini mini perang ketiga ya, mini perang dunia ketiga gitu. Dan obviously pasti akan mempertanyakan ya, pasti kita akan mempertanyakan apakah Bitcoin bisa tahan banting ya dengan kondisi seperti ini. Well, I believe with what's currently happen, kita bisa identifikasi ya, kita bisa tahu betul ya, kita bisa jadi penyaksi sejarah lah ya, bagaimana sebenarnya Bitcoin itu bener atau enggak sih dari segi fundamental bisa dijadikan sebagai aset alternatif untuk kita reduce risk exposure terhadap kemungkinan perang yang seperti ini di masa mendatang gitu kan. Dalam konteks di sini, kalau misalkan perang terjadi, kita tahu ada resiko dong dari sebuah negara, mata uangnya itu bisa hancur sehancur-hancurnya gitu. Apalagi Iran terakhir kita tahu ya, emang udah lagi dalam keadaan chaos, dan keadaan chaos itu kayaknya dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika dan juga Israel untuk menyerang si Iran ini. Dan rupanya kalau kita lihat, Iran masih ada kemampuan untuk serang balik ya. Ada beberapa US base itu diserang balik dan kembali memberikan reaksi lagi ya untuk ada follow up serangan berikutnya. Jadi ini nggak akan beres dalam waktu singkat. Apalagi yang terbaru kita tahu Selat Hormuz ya, atau Strait of Hormuz itu udah dalam keadaan ditutup sama Iran, dan selat ini mengatur lebih kurangnya 20% supply minyak dari seluruh dunia termasuk China dan kawan-kawan ya. Dan di sini kalau kita lihat harga harga oil itu nge-spike. Kemudian harga XAU atau gold juga sama ya, menguat at least beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat kemarin banget sih sebenarnya dia turun gitu. Tapi saya lihatnya sih ini turun wajar karena harus nge-fill fair value gap dulu. Jadi udah isi fair value gap, mungkin ntar bisa naik lagi gitu. Tapi ya either kita lihat dia reacting di zona ini or maybe a bit lower ya, itu on XAU gitu kan. Tapi intinya kalau dari kondisi perang kayak begini sedang berlangsung, ya sebenarnya XAU nggak perlu terlalu banyak berbebo ya. Fokusnya cuma satu, looking for potential long setup ya, kira-kira begitu. Nah kalau kita lihat kondisi case tersebut ya, pada dasarnya kita ngelihat pumpnya Bitcoin itu fragile banget gitu. Ya fragile banget atau rapuh. Namun di saat yang sama kita juga ngelihat bahwa kondisi Bitcoin ini bisa ngepump di kala market justru lagi pada porak-poranda. Itu menimbulkan sebuah pertanyaan yang unik ya. Apakah sebenarnya Bitcoin ini justru saat ini sedang mencoba untuk rebound terlebih dahulu dan mengabaikan segala kondisi intensnya geopolitik ini gitu ya. Nah sebenarnya ya kita tahu jawabannya nanti pada saat harganya bergerak sih. Cuman begini guys, kalau memang kita ngelihat dari previous update yang saya banyak sharing ya, termasuk salah satunya waktu saya lagi di kawasan Bukit Bintang kemarin, ya saya ada bilang juga sama teman-teman bahwa konsolidasi yang berlangsung ini sebetulnya sih saya beranggapan merupakan bagian dari pricing in juga ya atas kondisi si geopolitik ini. Tapi di saat yang sama, ya saya juga beranggapan bahwa ini adalah proses akumulasi yang kemungkinan dilakukan oleh para pelaku pasar. Tapi ya tentu saja tidak secara agresif langsung gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat tuh market tuh langsung ngepump ya like crazy.
it's just moving consolidate sideways gitu kan. Dan selama lebih kurangnya ini udah 25 hari guys ya sama hari ini. Terus hari ini banget kan Cap Gomeh nih guys ya. Cap Gomeh ya. Buat yang nggak tahu Cap Gomeh itu apaan? Itu adalah tepat 15 hari setelah Imlek atau Chinese New Year. Jadi kalau dalam fase perbulanan ya, ini namanya full moon. Dan Cap Gomeh itu total lunar eclipse atau bulan purnama penuh gitu ya. Dan konon katanya ya kita tahu ya kalau dari teori-teori perbulanan ketika kita memasuki fase kayak either full moon atau new moon itu pasti men-trigger volatilitas lebih signifikan. Dan volatilitas itu bukan cuma kita ngomongin pada market ya, tapi kita bicara juga pada bagaimana mereka mengambil keputusan bisa lebih impulsif gitu kan. Jadi kayak the Strait of Hormuz is facing a blockade ya, these countries will be most impacted bla 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 ya. Ini bakal salah satunya ya konon katanya sih bakal dipengaruhi sama yang namanya pengambilan keputusan ini ya diakibatkan oleh bulan purnama. Apakah iya ya teman-teman sekalian ya? Well, I don't know guys ya, but here's the case ya. Beberapa kali kondisi kalau kita lihat memang setiap kali adanya perubahan ya kalau kita bilang dari segi perbulanan ada full moon, new moon, full moon. Kalau full moon itu biasanya kita masuk justru ke momen market itu cenderung rebound. Kalau new moon tuh cenderung turun gitu kan. Tapi di sini saya mungkin ingin menambahkan teman-teman. Menurut saya instead of kita mempertimbangkan atau mencap atau memberi label bahwa kalau full moon itu artinya naik atau new moon artinya turun, lebih kepada mengantisipasi potensi reversalnya gitu ya. So kita bisa ngelihat kalau misalkan memang demikian kemarin kita masuk fase new moon dan there's no sell off. Well, maybe the full moon itu mensupport adanya potensi relief bounce atau naik dulu gitu kan. Apa alasannya Vin mengatakan seperti itu? Sebenarnya kalau saya sih mungkin nggak terlalu berpatokan sama itu. Tapi kalau kita lihat by technical wise-nya teman-teman, Anda bisa cek ya. Mungkin kita bisa lihat dari perspektif time frame weekly. Karena ada beberapa kondisi yang menurut saya amat sangat menarik. Like this one for example ya. Kalau teman-teman buka chart di time frame weekly, kalian bisa lihat, ini tuh MACD weekly adalah terendah sepanjang masa. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya pakai chart yang lebih lama ya. Yaitu Bitcoin US Dollar dari indeksnya TradingView langsung gitu. Jadi Anda bisa lihat chartnya lengkap sampai ke tahun 2009 bahkan gitu kan. Anda bisa lihat di sini. This is the first time ever ya. Di sepanjang sejarah Bitcoin ditradingkan, kita bergerak di bawah level negatif 9.000 guys. Ini bukan angka yang sedikit gitu ya. Ini angka yang sangat ekstrim. Artinya benar-benar oversold. Itu pada MACD. How about pada RSI? Sama guys. Ya. Kalau Anda zoom in, ini tuh adalah level yang bisa dibilang mendekati terendahnya lah. Ya, pada 2022 tuh kita di sini gitu. Sekitaran 25 poin ya. Dan sekarang terendahnya itu adalah di 26, sekian poin gitu. Which means sebenarnya kalau kita lihat dari kondisinya, selain itu ya kalau kita mau tambahkan lagi, saya ada menggunakan simple moving average ya yang 200. Kalian tahu ini adalah salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk kita mengidentifikasi sejauh mana sih kira-kira bear market di cycle-cycle yang berikutnya gitu kan. Dan kita bisa lihat SMA 200 ini juga kondisinya dites paling cepat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. So if we compared with the previous cycle, itu butuh waktu sekitar 210 hari. Kalau di cycle yang 2018 itu butuh waktu sekitar 350 hari. Kalau kali ini kita hanya butuh waktu lebih kurang 130 hari. Dan itu udah deket banget dengan SMA 200. Apakah itu artinya kita bottom gitu guys ya? Sebenarnya saya juga nggak bilang seperti itu. Cuman kalau kita kumpulkan data informasi tadi, banyak banget sebenarnya indikator nunjukin kalau kita kondisinya tuh sudah sangat-sangat extremely oversold. Which means, kalau kita bicara dari segi peluang dan resiko. Resiko downside-nya mungkin udah nggak jauh gitu. Resiko upside-nya atau kemungkinan reward upside-nya, saya ralat, itu justru lebih menguntungkan kita bilang gitu ya. Lebih menarik lah istilahnya gitu. Jangan kita bicara menguntungkan lah ya, tapi lebih menarik saja gitu kan. So let's say, what's the worst case gitu kan. Kita udah pernah bahas sebelumnya. What is the worst case for Bitcoin? Well maybe, kalau kita lihat
mengacu pada cycle sebelumnya, dia terkoreksi, itu bisa dibilang tergolong relatif agak dalam ya. Nggak terlalu dalam sih. Kita tarik ya dari low ke atas deh ya. Dari low ke atas seperti ini teman-teman. Itu kalau previous cycle dia turun terkoreksi itu 38 sampai 50% ya, di tengah-tengah lah antara 38 sampai 50%. Jadi titik bottomnya tuh kalau 50% retracement tuh adalah di sekitaran 14.728, and then kita bottomingnya di sini ya, kisaran 15.000, and then dia bounce gitu kan teman-teman sekalian ya, dia bounce. What about now? If we take a look ya, kondisi saat ini 50% retracement tuh di 43.900. Nah teman-teman boleh lihat ya, ada karakter yang menarik gitu. Every time Bitcoin sukses creating new all time high, retracementnya tuh tambah dalam. Jadi the first one tuh sebenarnya 38,2%, the second one tadi 50%. Ya, kalau misalkan kita mengambil acuan pada kondisi tersebut, seandainya sebelumnya itu adalah 38%, kemudian jadi 50%, maka nextnya, kenapa tidak kita antisipasi resikonya itu terparah adalah sampai ke 60% atau Fibonacci Golden Ratio. Ya, itu worst case-nya gitu kan. Jadi kita bicara apa teman-teman? Potential risk pullback-nya itu paling parah adalah sampai ke 34.000. Tapi kalau case kayak gitu, itu artinya kita jauh di bawah all time high 2021. Kemudian kita juga bahkan bergerak di bawah SMA 200 dan jaraknya tuh lumayan gitu. Ada selisih yang cukup signifikan gitu kan. Apakah mungkin? Ya, nggak ada yang tahu guys. Anything is possible, apalagi kita ngomongin di market gitu. Kalau ada Black Swan event ya kenapa enggak? Bisa aja dia dibanting cepet ke sana gitu kan. Tapi itu kalau kita ngomongin the worst case. Ya, mungkin nggak sengaja rudalnya Iran itu udah disertai dengan nuklir. Who knows? Ya kan? Kita nggak tahu teman-teman. But here's the case. Kalau kita simpan uang kita juga, istilahnya kita pakai ya uang kertas lah gitu. Apakah value-nya dalam beberapa tahun ke depan akan naik? Mungkin nggak juga gitu kan, cenderung stagnan atau malah bisa dibilang buying power atau purchasing power-nya turun gitu. So, kita ngomongin dari situ aja, sebenarnya risk to reward itu udah jauh lebih menarik di sini gitu kan. Tapi ya balik lagi, ini preferensi masing-masing. Karena ada orang yang beranggapan kalau aset ini kan adalah aset yang sangat-sangat apa ya kalau kita bilangnya high risk gitu ya bahasanya gitu kan, sangat-sangat high risk, sebetulnya tidak ideal untuk di investasikan dan bla bla bla. Tapi ya itu kan optional ya, teman-teman bisa melakukan yang namanya diversifikasi untuk menjaga atau memastikan supaya nggak sampai, kalau sampai istilahnya kita bicara tadi ya worst case scenario gitu kan, teman-teman punya planning atau backup plan dan bisa utilize istilahnya di aset-aset yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ini performance-nya bagus, ya mungkin aset ini bisa aja outperforming aset-aset yang lain. Ya kan? Kira-kira seperti itu. But anyway, yang tadi kita lihat adalah terjadi kondisi extreme oversold ya pada market, dan kemarin dengan berbagai kondisi yang ada ya, somehow kita lihat Bitcoin itu bisa tahan banting. S&P 500 udah turun lagi guys. Semalam itu saya lumayan bingung ya, ketika ada serangan bombardir segala macam tuh S&P 500 harus manipulasi dulu ke atas. Tadinya saya bilang sama teman-teman di SAG, guys ini kan kita ngelihat dia udah sweep low, habis itu reacting dari demand, mungkin kita akan dibawa naik dulu, minimal testing lah ke zona ini. Jadi dia melikuidasi all this high point gitu kan, dijadikan sebagai potensi liquidity. Tapi ternyata nggak sampai, dia cuma ngambil di sini doang, udah U-turn lagi per pergerakan hari ini, diakibatkan oleh berita-berita ya seputar tembakan-tembakan rudal ini gitu ya. Ini udah lagi berjalan teman-teman. Jadi overallnya kalau kita lihat risky banget. Tapi ada satu yang menarik, inflow daripada ETF itu kemarin 458 juta dolar guys. So kalau kita cek, kita track back ya, seminggu terakhir itu lagi-lagi inflow-nya lumayan deras ya. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa ya kan di kondisi market yang kayak begini, di kondisi sentimen yang parah sekali, market itu tidak melakukan panic selling gitu. Berarti kita nggak ngelihat kapitulasinya guys ya. Or maybe tesis yang kita bahas dalam beberapa waktu terakhir mengantisipasi kemungkinan naik dulu di sepanjang bulan Maret atau April, ya bisa dibilang mendekati sell on May and go away, itu ada potensi untuk dia relief bounce dulu.
Di saat yang sama yang kita bahas sebelumnya, nggak menarik aja gitu kan buat para whales itu jualan dengan harga yang seperti ini gitu. Ya kalaupun mereka mau jualan susah, kenapa? Retailnya nggak beli gitu. So mereka harus triggering kan, atau harus mencari pemicu gitu, trigger untuk memastikan ada cukup pembeli untuk mereka bisa berjualan. Dan itu mungkin yang menjadi penyebab utama kita hanya mengalami konsolidasi selama 25 hari terakhir. Jadi kita bisa bilang apa teman-teman? Ada buying absorption di sini. Ya, kalau saya ibaratkan ini misalnya sebongkah tisu ini adalah sebuah sponge gitu. Ya, sponge ini lagi menyerap air, jadi ada tetesan air ini lama-lama diserap nih sama si sponge ini, dan somehow itu creating bantalan yang lumayan kuat sehingga harga tuh bisa mantul dulu. Ya mungkin analoginya simpelnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya pengen bawa lebih ke realistis, intinya adalah kalau saya lihatnya there's not enough buyers here gitu kan. They need something, mereka butuh stimulus untuk men-trigger supaya ada cukup pembeli. By the time ada cukup pembeli, itu harusnya menjadi cukup untuk membuat mereka bisa berjualan kembali. Ya, jadi berdasarkan update yang ada, ETF inflow-nya bagus, kemudian kita ngelihat Coinbase Premium Index secara sederhana ini nunjukin apakah di Amerika saat ini ya, kita bicara dari segi kliennya itu lebih banyak beli atau lebih banyak jual. Jadi kalau premiumnya itu di atas nih dalam keadaan hijau, itu artinya dari segi harga ya, kita bisa lihat nih harga pada Coinbase itu lebih tinggi daripada harga dari rata-rata exchange. Kita ambil yang paling gedenya, yaitu si Binance ya. Kalau Coinbase itu 68128. Nah, Binance itu 68099. Selisihnya tipis. Tapi itu tandanya demand daripada Coinbase client itu lebih banyak daripada yang rata-rata di luar sana ya. Itu berarti nunjukin apa teman-teman? Ada cukup demand lah untuk ngedorong harga at least memiliki potensi untuk naik terlebih dahulu. Ya. Dan itu artinya apa yang kita bahas sebelumnya itu relate gitu. By the way guys, saya sorry banget ya. Ini kebetulan ternyata pas saya record bertepatan dengan jam azan ya, azan asar ini ya, sore teman-teman. Jadi agak bersinggungan ya. Mohon maaf buat teman-teman yang muslim, tapi saya akan coba untuk teruskan karena ini udah terlanjur ya. Saya udah record 17 menit guys. Oke. Mohon maaf ya sebelumnya. Anyway, untuk kondisi daripada data hari ini nggak ada. Besok juga masih nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu signifikan. Paling ADP yang menjadi concern kita. Tapi yang lebih krusial lagi sebenarnya adalah jobs report di hari Jumat. Jadi ada NFP, unemployment rate, itu adalah momen teman-teman harus lebih waspada dengan positioningnya teman-teman ya, jangan sampai oversize, over positioning atau over trade gitu ya. Nah, terlepas dari kondisi data-data, ya tetap kita sama akan memperhatikan dari sisi geopolitik ini, perkembangannya seperti apa, dan ini harusnya akan berpengaruh terhadap market ya. When there is uncertainty, itu artinya market akan cenderung ya lebih khawatir lah ya. Lebih khawatir dengan decision making mereka, sehingga mereka akan membagi aset mereka ke beberapa pilihan. Salah satunya currency juga bisa gitu ya. Safe haven currency akan jadi opsi. Kemudian kita bicara emas, itu udah pasti jadi pilihan utama. Dan saham mungkin akan cenderung, jangan saham dulu deh gitu ya. Kalaupun saham mungkin akan lebih ke AI ataupun lebih kepada saham defense. Kenapa AI guys? Ini yang menarik ya, karena recently kita dapat kabar kalau serangan yang dilancarkan oleh US itu rata-rata disupport juga datanya dari AI. Ya, mereka menggunakan AI menjadi bagian dari intelligence mereka. Luar biasa ya. Itu artinya perkembangan AI soon akan masuk ke era Terminator guys ya, Terminator. Kenapa? Karena si AI menangkap gitu kan. Oh, ternyata mereka mau nyerang manusia yang lain gitu. Oh, ternyata menyerang manusia yang lain adalah hal yang bisa dibilang nggak salah-salah banget. Ini adalah human nature gitu ya. Jadilah Terminator ya. Itu amit-amit sih teman-teman. Cuman gini, the overall idea yang saya pengen sampaikan adalah even if kita ngelihat Bitcoin ada potential untuk dia rebound, sebenarnya saya ngelihat ini fragile gitu. Ya saya udah bahas sama teman-teman ya, di SAG juga gitu saya bilang sama teman-teman hari ini. Alasannya utamanya adalah karena kita ngelihat high-nya tuh cuma di sweep ya, we don't close above. Ya, not really strong, kita close di atasnya, tapi dia cuma nge-sweep doang, habis itu dia pullback gitu. Walaupun demikian, ya kalau saya lihatnya, tetap ini indikasi awal, potential dia rebound gitu kan.
Tinggal pertanyaannya adalah di zona mana dia reacting. Kalau di zona ini dia reacting, saya akan terima ya, dalam artian mungkin saya akan cari alternatif, looking for long setup di alternatif yang lain. Tapi kalau misalkan dia kasih saya pullback bagus sampai balik ke area yang bisa saya bilang ini sebagai area yang nawarin risk to reward yang ideal, mungkin saya akan manfaatkan. Ya, that's gonna be my plan for today or for this week. Oke, just note kalau saya nggak terlalu banyak aggressive trade ya. Kalau misalkan lagi dalam keadaan NFP week, biasanya saya cenderung lebih safety aja kalau untuk NFP week. Plus dengan kondisi ya geopolitik yang lagi meningkat seperti ini, tentu saja tidak ideal untuk kita terlalu agresif gitu ya. Mungkin untuk sekedar kita DCA it's fine, karena tadi kita udah lihat banyak banget indikator yang menunjukkan kalau Bitcoin kondisinya udah extremely oversold. I don't know how far kita bisa turun dari sini, tapi yang pasti selama kita ngelihat 25 hari terakhir somehow ada absorption di sini, itu menunjukkan ada cukup demand lah untuk nahan harga Bitcoin nggak turun lebih jauh dalam tempo yang lebih dekat gitu ya. Jadi short to mid term mungkin nggak akan separah itu. Tapi kalau kita bicara nanti after May, itu kita harus reassess lagi dan kita akan review sama-sama di YouTube channel ini. Oke? So God bless everybody. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers. Bye bye.